beta rasakan di semester kemarin. Kalau boleh beta bilang, semester kemarin adalah semester yang bikin beta paling patah, paling down, bahkan beta hampir menyerah dengan keadaan. Karena orang yang jadi alasan beta for berjuang, alasan beta untuk bertahan sampai tahap ini, alasan beta for mau jadi pendeta, itu susah ada lah. Ketika Tuhan panggil papa pulang, semester kemarin itu adalah semester yang bikin beta rasa kalau beta dunia tuh susah ada lah. Kayak beta bahkan rasa apa sih tujuan beta mesti lanjut kuliah, masuk fakultas teologi dan harus jadi pendeta. Kalau orang yang mau beta banggakan, orang yang mau lihat beta pakai toga, bahkan orang yang mau lihat beta berdiri di atas mimbar tuh susah ada lah. Tapi karena Tuhan pun sayang, karena dorongan dari beta punya orang-orang terdekat, beta punya kerabat, beta punya teman-teman dekat, bahkan ketika beta lihat beta punya mama masih ada, masih tetap berdiri jadi sombar for beta, masih tetap jadi tiang doa dalam beta punya kehidupan, beta masih punya alasan untuk tetap maju. Meskipun kemarin beta susah nggak ada apa-apa, tapi beta masih punya mama. Itu alasan utama kenapa beta mau tetap berjalan, mau tetap bertahan dan berjuang sampai tahap ini. Semester kemarin beta bersyukur karena ketika beta hampir down, beta hampir patah, tapi dalam proses pembimbingan skripsi beta dikuatkan oleh beta punya dosen pembimbing. Ada jalan, beta yang stuck di sini. Kalau boleh bisa dibilang mungkin beta bisa mati muda ketika mengalami yang namanya kehilangan. Dan beta percaya bahwa kehilangan itu bukan sesuatu yang katong semua mau inginkan, tetapi bukan sesuatu yang harus katong hindari, tetapi hidup akan terus berjalan. Beta tetap berjalan maju dan beta bertahan untuk sampai ke tahap ini. Dan puji Tuhan, beta sudah boleh menyelesaikan proses pembimbingan itu dengan selesai dan tinggal tunggu waktunya jadwal keluar dan beta akan diseminarkan dan diujiankan. Halo saudara-saudariku, perkenalkan nama saya Priscilia Melisa. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Teologi UGM, program studi Teologi Kristen Protestan angkatan 2021. Saat ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya sebagai mahasiswa Prodi Teologi Kristen Protestan angkatan 2021 menjalani proses studi di semester genap. Dalam keberadaan saya sebagai mahasiswa angkatan 2021, kami diperhadapkan dengan proses studi pada mata kuliah proposal skripsi. Ketika kami ada di akhir proses studi menuju proposal skripsi, itu adalah tahapan di mana kami harus berjuang untuk benar-benar mengakhiri proses studi selama kurang lebih 4 tahun ini. Dan saya sendiri mengalami suatu kebahagiaan ketika saya boleh mengakhiri segala proses studi sampai pada tahap proposal skripsi. Dan proposal skripsi ini juga berlangsung dengan segala baik ketika pada awal tahapan di mana kami diminta oleh pihak prodi memasukkan judul-judul proposal dan akhirnya judul itu diterima baik dan kami pun diminta untuk memasukkan arsip proposal skripsi yang sudah kami tulis, dan pada saatnya kami diberikan waktu untuk membawa seluruh perlengkapan untuk ada dalam proposal skripsi. Dan saat itu pun saya merasa bahwa semua itu dapat terjadi karena pelayanan, tetapi juga segala hal baik yang diberikan oleh para dosen, tetapi juga pegawai di pihak fakultas dan juga prodi yang sangat membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Teologi Prodi Studi Teologi Kristen Protestan angkatan 21 untuk mengakhiri proses studi terkhususnya pada proposal skripsi. Karena sepanjang proses yang berlangsung, saya sendiri tidak merasa ada hambatan-hambatan yang terjadi. Segala proses boleh berjalan dengan baik. Saya boleh mendaftar proposal skripsi, saya juga boleh menjalani yang namanya ujian proposal sampai kepada selesainya, dan saya menerima SK di mana saya mendapat pembimbing dan saya juga diberikan kesempatan untuk bagaimana menulis skripsi saya hingga
ada di tahap ini. Dan itulah yang saya rasakan, bahwa kerja-kerja dari para dosen tetapi juga pegawai itu sangat luar biasa bagi kami mahasiswa. Tinggal bagaimana sebagai mahasiswa kami menyikapinya dengan baik demi untuk proses studi kami di masa yang akan datang juga. Halo, perkenalkan nama saya Gisya Putamoni. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Teologi. Saya angkatan 2021. Di sini ada dua pertanyaan yang ingin saya jawab, yaitu pertama, bagaimana saya akan men-sharing pengalaman saya di semester yang lalu. Yang pertama itu, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman di semester lalu, di mana angkatan 2021 bisa dibilang bahwa angkatan yang menuju ke mata kuliah skripsi, dan di mana awal semester lalu itu kita diperhadapkan dengan seminar proposal. Di sini ceritanya adalah bagaimana sebelum kita melakukan seminar proposal ada beberapa hal yang memang perlu dipersiapkan, di mana kita mempersiapkan SK yang harus pengurusan ulang-ulang. Kemudian 2 hari sebelum seminar proposal kita dibagikan undangan untuk ke dosen-dosen. Nah, di sini adalah pengalaman yang terbaik dan tidak pernah dilupakan, di mana pada malam hari kita dibagikan undangan dan hari itu sangat hujan besar, dan saya dan teman-teman saya tidak memiliki motor dan kita harus membagikan surat itu ke 14 dosen dan ya itulah, ada dosen yang rumahnya dekat, ada dosen yang rumahnya jauh, dan itu adalah usaha yang harus kita lakukan. Dan di situ juga kita kesusahan motor. Pada malam itu kita harus mencari teman-teman dekat yang memiliki motor kesana kemari sampai sekitar jam 8 baru kita mulai start untuk berjalan menelusuri jalan-jalan mencari rumah dosen, karena di sini juga kita belum tahu di mana rumah dosen. Kemudian kita memberikan tugas, ada 12 mahasiswa dari Prodi PAK di kelas A dan 11 siswa di kelas D, dan kita harus mencari jalan untuk bisa berpencar mencari rumah dosen. Nah, yang dengan motor kita diarahkan untuk ke rumah yang jauh dari sekitaran Tanah Tinggi sampai ke Paso, dan pada akhirnya kita semua bisa menyelesaikan pembagian undangan malam itu, dimana pada hari H seminar proposal kita semua merasakan deg-degan yang begitu besar, karena di dalam ruangan itu bukan saja kita sendiri tapi banyak dosen, ada sekitar 10 dosen yang bersama-sama dengan kita, karena kita harus diuji, diberikan saran, diberikan masukan. Nah, di situ juga merupakan hari yang paling deg-degan, hari menakutkan bagi kami mahasiswa 2021 khususnya Prodi PAK. Nah, di situ juga kami harus mempresentasikan yang terbaik sehingga para dosen juga melihat kualitas dari kami para mahasiswa Prodi PAK. Nah, pada akhirnya juga kami boleh selesai dengan seminar proposal, tapi ada banyak masukan dari 10 dosen dan kami juga harus menyelesaikan masukan itu. Kami harus kembali konsul bersama dengan para pembimbing, dan di situ kami boleh bertemu bagaimana dari judul sampai pada isinya kami boleh menemukan suatu hasil. Dan di seminar proposal kami boleh selesai dengan baik, dan sekarang kami akan menuju dengan adanya seminar hasil dan pada seminar skripsi. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Matius Putipedoi, Prodi Teologi Kristen Protestan, angkatan 2022. Saat ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya di semester kemarin. Pengalaman belajar saya di semester kemarin cukup menantang, banyak tantangan, rintangan yang saya hadapi, mau itu suka dan tidak suka, saya tetap menjalani semester kemarin dengan segala baik. Puji Tuhan, semester ini saya bisa menyelesaikan segala macam tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Baren Rico Rumah. Angkatan saya angkatan 2022. Di sini saya akan sharing pengalaman saya atau cerita saya semester yang lalu dan semester yang akan datang, semester ganjil semester 7. Yang pengalaman semester kemarin yang saya alami, puji Tuhan saya dapat menyelesaikan semester tersebut dengan baik.
saya Gabriel Tentua, mahasiswa angkatan 2023 pada Prodi Teologi Kristen Protestan. Di saat ini saya akan memberikan beberapa evaluasi singkat saya terkait dengan semester genap yang lalu dan apa harapan saya pada semester ganjil di tahun ini. Pada semester lalu, khususnya pada semester genap, saya mengevaluasikan proses perkuliahan saya, bagaimana saya mendapatkan teori-teori dan gagasan-gagasan yang baru terkait dengan materi-materi khusus yang dipelajari dalam studi Fakultas Teologi ini, di mana saya mendapatkan teori-teori dan gagasan-gagasan yang luar biasa yang membuka wawasan saya sendiri sebagai mahasiswa, khususnya pada teori-teori yang disampaikan oleh dosen-dosen yang mempunyai ahli pada bidangnya masing-masing, sehingga dapat membuka wawasan saya bahwa teologi bukan sekedar teori, namun itu dapat diaplikasikan atau direlevansikan lewat apa yang dinamakan aksi praksis. Dan oleh sebab itu, ketekunan dan doa itu harus berjalan secara beriringan, karena kalau kita hanya mengandalkan ketekunan dari dalam diri kita namun tidak dikesampingkan atau tidak diiringi dengan doa, maka semuanya itu akan sia-sia. Dan hasil yang saya terima pada semester genap lalu juga sangat memuaskan, dan itu merupakan buah hasil dari hasil ketekunan saya sendiri sebagai mahasiswa dan juga doa pribadi saya dengan Tuhan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprili Juwita Pureng. Saya dari Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2023. Iya, jadi saya akan berbagi pengalaman belajar saya selama semester yang lalu dan harapan saya di semester berikutnya. Iya, saya mendapat banyak pengalaman belajar yang baru selama semester kemarin. Terus ada tantangan-tantangan di semester kemarin yang saya dapatkan, itu mungkin ada orang terkasih saya yang meninggal, jadi semester kemarin itu mungkin semester yang paling berat bagi saya, tapi puji Tuhan saya bisa melaluinya dengan segala baik. Shalom saudara-saudari terkasih, perkenalkan nama Wita Josephina Lelewulia dari Prodi Teologi Kristen Protestan Angkatan 2024. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh melewati semester sebelumnya dengan segala suka dan duka yang kita lewati. Semester sebelumnya menjadi pengalaman berharga bagi kita pribadi sebagai seorang mahasiswa teologi. Kita belajar banyak hal, bukan saja di ruangan kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perkuliahan itu kita dituntut lagi untuk disiplin, terutama dalam memahami materi kuliah dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan serta keterbatasan. Terkadang kita merasa lelah, bahkan hampir menyerah. Tetapi disitulah kita belajar arti ketekunan dan doa. Kita menyadari sungguh bahwa studi teologi bukan saja tentang ilmu, melainkan tentang membentuk pribadi, hati, dan kehidupan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Lisa Kristi Manutu. Biasa dipanggil Gini. Saya dari Prodi Teologi Kristen Protestan Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman belajar di semester yang lalu. Yang kedua adalah harapan untuk semester yang baru. Yang pertama di sini saya akan menjawab bagaimana pengalaman belajar di semester yang lalu. Baik, semester 1 dan 2 menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. Mata kuliah yang dipelajari semakin mendalam, khususnya terkait dengan dasar-dasar teologi, sejarah gereja. Kemudian walaupun tantangan dalam memahami istilah-istilah teologis dan membaca literatur yang cukup banyak, saya merasa iman dan pengetahuan saya sangat bertumbuh. Selain itu, saya juga belajar mengatur waktu perkuliahan dan pelayanan dan keseharian saya. Kemudian tantangan terbesar dalam semester yang lalu adalah menjaga konsisten belajar karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan tidak bisa dipelajari secara instan. Selain itu ada juga tantangan dalam menulis makalah yang standar akademik yang baik. Melalui campur tangan Tuhan dan bimbingan dosen dan
dukungan orang tua dan teman-teman, saya bisa melewati semester lalu dengan baik. Harapan untuk semester baru dari beta adalah di semester baru ini beta lebih setia, lebih tekun, bahkan beta dapat mengembangkan sikap setia dalam belajar. Bahkan harapan dan doa beta di semester baru ini beta lebih rajin lagi, lebih bersemangat dalam belajar, melayani, dan bersemangat dalam mengembangkan sikap beriman, dan itu semua dapat mempersiapkan beta untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Harapan saya di semester yang baru ini adalah semakin matang dalam memahami teologi Kristen Protestan, khususnya dalam mata kuliah yang lebih mendalam. Saya juga berharap bisa semakin disiplin dalam belajar dan mampu mengaitkan teori teologi dengan kehidupan pelayanan sehari-hari. Di sini poin yang paling penting adalah selalu mengandalkan Tuhan. Harapan saya di semester berikutnya, saya bisa lebih baik lagi dalam mengatur waktu supaya saya lebih produktif dan tidak kewalahan dalam proses perkuliahan saya. Yang berikut harapan saya itu mungkin saya bisa tetap semangat walaupun banyak tantangan-tantangan yang mungkin akan datang berikutnya, tapi saya percaya dan tetap andalkan Tuhan bahwa saya bisa melewati semester ini dan juga saya bisa melewati semester-semester berikutnya dengan baik. Harapan saya yang pastinya semakin lagi dibentuk dan dibina sebagai mahasiswa yang bukan hanya menyimpan teori di dalam pikiran saya, namun dapat diaplikasikan itu lewat seluruh hari-hari hidup. Karena itu merupakan tujuan awal saya untuk berkuliah di fakultas ini, di mana kita sebagai mahasiswa teologi datang untuk belajar dan diajak untuk pergi untuk mengabdi bagi sesama. Dan saya juga berharap khususnya untuk para dosen sudah pastinya memiliki bidang-bidang ahlinya masing-masing yang dapat membuka wawasan kita sebagai mahasiswa untuk lebih luas lagi memikirkan tentang isu-isu yang terjadi saat ini. Bahkan lingkungan pertemanan juga sangat berpengaruh bagi proses perkuliahan karena kita juga membutuhkan orang-orang di samping kita untuk saling mensupport, dan doa dari orang tua itu juga menjadi alasan bahwa kita sebagai mahasiswa tetap ada untuk berkuliah di fakultas ini dengan segala baik, dan semuanya juga untuk dipersiapkan bagi masa depan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Harapan saya untuk semester yang akan datang ini, saya akan tetap semangat dan saya berharap saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan segala baik. Dan di bulan ini saya dan angkatan 2022 akan turun ke SPB. Harapan saya juga saya bisa menyelesaikannya dengan segala baik dan bisa pulang juga dengan segala baik. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita manusia bukan apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Harapan saya yaitu saya mahasiswa yang akan turun KKN atau dan LSPB. Saya berharap supaya dapat berjalan dengan segala baik dalam proses KKN dan LSPB di setiap Jumat yang akan saya turun. Semoga Tuhan memperlancarkan proses saya di ke depan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Harapan saya ada di semester ganjil ini, saya tetap berharap bahwa seluruh proses berjalan bersama dengan para dosen tetapi juga pegawai dalam menunjang seluruh proses studi mengakhiri proposal skripsi ini juga dapat ditunjang dengan segala baik. Apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi dambaan kami sebagai mahasiswa angkatan 2021 untuk mengakhiri proses studi dan segala persiapan menuju seminar hasil bahkan juga skripsi itu dapat berlangsung dengan segala baik sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan itulah yang menjadi harapan kami, karena kami percaya bahwa para dosen tapi juga pegawai menunjang hal baik untuk masa depan kami, sehingga segala proses berjalan di semester ini dapat berlangsung. Dan kami pun juga punya harapan di tahun ini semoga kami sebagai mahasiswa Fakultas Teologi Angkatan 2021 dapat disesuaikan. Bagaimana harapan saya di semester yang baru, baik itu untuk saya dan juga untuk Fakultas Teologi. Untuk saya sendiri,
Semoga saya semakin giat, semakin bertanggung jawab, semakin semangat juga untuk melaksanakan setiap penyelesaian hasil dan juga skripsi. Semoga di tahun ini Tuhan sayang saya dan teman-teman angkatan saya bisa menyelesaikan semuanya. Dan untuk fakultas, semoga Fakultas Teologi semakin jaya, semakin tumbuh dengan akreditasi yang lebih baik lagi. Fakultas Teologi jaya, jaya, jaya. Harapan beta di semester baru, semoga semester ini jadi semester terakhir dari segala beta punya penantian panjang dalam proses menanam dan menyirami di kampus UKIM. Dan semoga semester ini beta wisuda. Untuk teman-teman seperjuangan yang masih berjuang di kampus ini, tetap semangat, sing boleh menyerah. Kalaupun mau menyerah, ingat sekali muka-muka setiap orang yang jadi alasan kenapa katong datang di sini, mengapa katong ada di sini, dan untuk apa katong ada di sini. Jangan lupa, tujuan katong datang ke sini adalah untuk memberitakan Kristus yang tersalib.